Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang tindakan keperawatan untuk laboratorium pembalutan dan pembidaian. Jadi nanti ada dua yang pelajarannya, jadi tentang balutan dan juga tentang bidai. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembalutan. Pembalutan itu adalah penutupan suatu bagian tubuh yang mengalami cedera dengan bahan tertentu dengan tujuan tertentu, seperti contohnya menghentikan perdarahan atau melakukan fiksasi atau mencegah agar pergerakannya tidak involuntir. Tujuan dari pembalutan adalah untuk menutupi bagian yang cedera, kemudian digunakan juga untuk menopang cedera. Selanjutnya juga digunakan untuk menahan dalam suatu sikap tertentu serta untuk menekan adanya perdarahan. Beberapa prinsip yang perlu kita pahami tentang pembalutan. Yang pertama adalah balutan itu harus rapat dan rapi, jangan terlalu erat karena dapat menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah. Yang kedua, balutan juga jangan terlalu kendur sehingga nanti akan mudah bergeser ketika adakan pengangkatan atau mobilisasi pasien. Selanjutnya, ujung-ujung jari, terutama bagian distal dari organ yang dilakukan pembalutan, harap dibiarkan untuk terbuka karena ini digunakan untuk melakukan pengecekan status sirkulasi pasien. Berikutnya, apabila ada keluhan terkait balutan yang terlalu erat, hendaknya sedikit dilonggarkan tetapi tetap rapat dan kemudian dievaluasi keadaan sirkulasi darah pasiennya. Berikutnya, untuk kita mengetahui cara memeriksa aliran darah pasien ini, apakah aliran darahnya bagus atau tidak pasca pemasangan balutan. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan untuk dilakukan selalu dalam waktu yang periodik atau biasanya digunakan dalam sekitar waktu 10 menit. Beberapa tanda yang perlu kita amati dari kelainan pemasangan balutan. Yang pertama adalah adanya bengkak atau bendungan, kemudian kulit berwarna biru dan terlihat gambaran pembuluh darah serta rasa nyeri. Teman-teman juga bisa mengingat tentang adanya tanda kompartemen sindrom, yaitu ada 5P. Yang pertama adalah pain atau nyeri, yang kedua pallor atau warna pucat, berikutnya adalah pulselessness atau berkurangnya atau tidak adanya denyut nadi pada area distal pemasangan balutan, berikutnya adalah parestesi atau rasa kesemutan pada area distal pemasangan balutan, yang terakhir adalah paralisis atau ini tidak ada atau mungkin ketidakmampuan organ untuk digerakkan, dan ini biasanya adalah tanda lanjut atau tanda kompartemen sindrom yang sudah pada tahap kronis atau berbahaya. Bila terjadi tanda-tanda tersebut, segera kendurkan bebatan atau balutan yang sudah kita pasang dan kita pasang ulang dengan posisi yang tidak terlalu ketat. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam balutan yang akan kita gunakan dalam praktek ini. Yang pertama, kita akan menggunakan mitela. Mitela itu adalah balutan segitiga, terbuat dari kain tipis dan lentur, serta kuat dan biasanya berwarna putih. Bentuknya segitiga sama kaki, tegak lurus dengan panjang kakinya sekitar 90-100 cm. Terdapat 3 jenis balutan segitiga. Yang pertama adalah segitiga biasa, selanjutnya adalah segitiga platenga, dan yang terakhir adalah segitiga funda. Untuk jenis balutan yang kedua adalah jenis balutan yang bentuknya seperti pita atau panjang. Beberapa macam pembalut pita antara lain adalah pembalut kasa gulung, pembalut elastis atau elastis bandage, pembalut tricot dan pembalut cepat, kemudian ada pembalut martin serta pembalut gips. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pembidaian. Kalau tadi sudah tentang pembalutan yang menggunakan 2 jenis balutan segitiga dan juga balutan pita. Untuk pembidaian,
Pembidaian ini adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan kedudukan atau letak tulang yang mengalami patah. Syarat-syarat bidai yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ukurannya meliputi lebar dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan di mana area yang akan dipasang bidai. Selanjutnya, panjang bidai diusahakan melampaui atau bisa menopang 2 sendi yang membatasi bagian yang mengalami patah tulang. Yang ketiga, usahakan bidai dengan lapisan yang empuk agar tidak membuat sakit, dan ini ditempatkan di bagian dalam. Selanjutnya, bidai harus dapat mempertahankan kedudukan 2 sendi tulang yang patah agar tidak terjadi mobilisasi involuntir. Terakhir, bidai ini tidak boleh terlalu kencang atau juga terlalu erat atau terlalu ketat. Tujuan pembelajaran untuk video laboratorium kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi, fungsi, dan jenis dari bebat atau balutan serta pembidaian secara tepat. Tujuan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menyiapkan alat-alat balut bidai secara mandiri dengan tepat. Tujuan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pembebatan dan juga pembidaian secara mandiri dengan tepat. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat yang akan kita gunakan untuk pembalutan dan pembidaian. Sekarang kita menyiapkan alat untuk persiapan pembalutan dan pembidaian. Alat-alat yang diperlukan yang pertama adalah pembalutan atau balut. Alat balutan ini ada 3 jenis, yaitu balutan segitiga, funda, dan platenga. Kita tunjukkan, ini adalah contoh mitela sederhana atau pembalutan segitiga. Bentuknya adalah segitiga sama kaki, seperti ini. Jadi utuh, tidak ada belahan sama sekali. Ini adalah balutan segitiga atau yang dikatakan dengan mitela sederhana. Mitela ini akan memiliki berbagai fungsi dengan metode lipatan yang bermacam-macam. Berikutnya adalah platenga. Mitela platenga pada dasarnya sama, bentuknya segitiga, namun ada belahan pada sisi bawah dari kaki segitiga ini, masing-masing kaki. Ada pembelahan sejajar dengan dasar kaki segitiganya, sekitar kurang lebih hampir sepertiga bagian dari kaki segitiga ini. Wujudnya seperti ini. Ini nanti akan berfungsi untuk di beberapa tempat seperti di bagian kepala tengah, kepala belakang, dan juga bisa di beberapa tempat lain di tubuh. Balutan yang ketiga ini jenisnya namanya adalah funda. Funda itu pada dasarnya juga sama, segitiga, namun pada puncak segitiganya dibelah menjadi 2, sekitar sepertiga bagian tinggi dari segitiga ini nanti berfungsi untuk melakukan balutan pada area dada dan untuk menyangga mamai pada pasien wanita, dan juga bisa digunakan pada bagian perut. Jenis balutan berikutnya yang kita siapkan adalah balutan jenis pita. Seperti ini, dalam bentuk panjang atau juga dalam bentuk lain seperti tensokrep atau elastis bandage. Seperti ini. Bisa digunakan juga untuk pembidaian, juga untuk gips dan beberapa tujuan yang lainnya. Selanjutnya kita juga siapkan gips. Seperti yang disampaikan di awal bahwa gips mempunyai 2 permukaan, ada permukaan yang keras dan permukaan yang lembut. Nanti yang permukaan lembut ini akan ditempatkan pada sisi dalam atau yang bersentuhan langsung dengan organ pasien.
Alat berikutnya yang kita siapkan adalah plester untuk melakukan fiksasi eksternal apabila diperlukan, dan juga gunting plester, serta menggunakan hand scoon untuk universal precaution kita. Mungkin apabila ada alat fiksasi yang lain selain plester juga bisa digunakan, asalkan itu aman untuk digunakan pada pasien dan balutannya.